banyak terjadi pada saat dia sudah lepas ASI eksklusif. Jadi 6 bulan ke atas itu biasanya stunting terjadi. Salah satu yang menjadi faktor terjadinya stunting adalah ketidakikutsertaan dari balita itu ke posyandu. Posyandu itu kok sampai 5 tahun karena pembentukan otak memang maksimal 100% itu terjadi pada saat 5 tahun. Kenapa kok stunting menjadi priority? Karena angka stunting itu paling tinggi di antara angka wasting maupun gizi buruk atau gizi kurang. Baik, kita masih di Prime Topic dengan tema menyehatkan anak menyongsong masa depan. Untuk Anda pendengar dan pemirsa dan juga Anda yang ada di Hotel Quest, silakan kalau nanti ada pertanyaan bisa sampaikan di segmen berikutnya ya. Di segmen ini kita akan masih gali lagi obrolan kita tentang bagaimana upaya pemerintah Kota Semarang dan masukan-masukan dari pakar kita supaya generasi muda atau anak-anak kita ini menjadi generasi yang siap menghadapi tantangan di era ke depan. Baik, saya masih ke Pak Agam. Pak Agam, apa saja menjadi tantangan utama untuk menangani kasus kesehatan anak di Kota Semarang ini? Oke, kita tahun 2022 kemarin sudah membuat suatu riset Mas, bahwa salah satu yang menjadi faktor terjadinya stunting adalah ketidakikutsertaan dari balita itu ke posyandu. Pak Ketua tadi sudah menyampaikan kalau angka kehadiran setiap bulan ke posyandu bisa 100%, itu insya Allah bisa menurunkan stunting. Karena di situ balitanya juga mendapatkan intervensi dari ibu-ibu kader, dapat PMT, termasuk ibunya itu juga dilakukan edukasi, kemudian tambahan beberapa masukan dari ibu-ibu kader. Nah, satu itu, yang kedua pola asuh. Nah, tantangannya kalau pola asuh ini adalah dari sisi pendidikan dari orang, baik itu ibu ataupun dari si ayah atau bapak. Kalau tingkat pendidikannya oke, ya saya kira yang bermasalah dari pola asuh ini bisa kita atur. Kemudian yang ketiga adalah asupan. Kalau anak-anak ini kan bermasalah dengan gizi ini, double protein, mau telur sama ikan, ikan sama daging, daging sama telur. Prinsipnya dalam satu hari 2 double protein ini atau 2 protein ini yang harus dikonsumsi oleh bayi atau balita tadi. Yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah mungkin ini yang nanti bisa disupport penuh oleh Pak Ketua dan Bapak Ibu Dewan Kota Semarang adalah yang di sisi sensitivitas ini juga punya andil yang sangat tinggi. Rumah yang tidak layak, sanitasi yang tidak baik, air yang tidak sesuai dengan ketentuan atau air yang tidak bersih, ini juga menjadi faktor pemicu terhadap kejadian bayi atau balita yang ke arah stunting. Jadi kalau tadi pertanyaannya tantangannya termasuk itu. Nah itu kita harus bereskan dulu karena ini dasar banget, itu basic banget. Kita melihat negara maju dimanapun tidak ada loh rumah tidak layak. Walaupun mungkin kita ini bertahap karena kan PAD kita juga pastinya nggak bakal cukup ke arah sana semuanya. Intervensi juga dilakukan oleh ke ibu-ibu yang sedang hamil gitu, Pak Agam? Pasti Mas. Jadi bahkan kita itu sebetulnya tidak ke fokus ke stunting, tapi ke faktor risiko. Mulai dari remaja yang anemia. Jadi screening semuanya di SD, SMP, SMA. Ya. Jangan sampai ada remaja yang HB-nya di bawah 12. Kemudian yang kedua ke calon pengantin. Jadi kalau bisa itu, kalau calon pengantin itu harus ada kelas edukasi dulu 2 bulan, 3 bulan sebelum dia ijab kabul. Jangan sampai yang 10 hari 1 minggu sebelum ijab kabul dia langsung daftar itu. Yang ketiga adalah pendampingan pada saat ibu hamil. Jadi semua itu tidak hanya berfokus di ibu hamil yang kek atau anemia, tapi dari remaja.
itu sudah kita intervensi. Sehingga sampai nanti di 1000 hari HPK, itu 1000 HPK, itu yang harus diintervensi, Mas. Tadi yang saya sampaikan ada 3 intervensi. Kalau di bawah 2 tahun sudah dilakukan intervensi yang masif, insya Allah mau kita ngomongin BPLR atau stunting 0 bulan itu bisa selesai. Nah kalau misalnya 0 bulan itu dia BPLR, Mas, yang diintervensi siapa? Ibunya, supaya ASI-nya dia bagus, mengandung gizi yang luar biasa, maka kita ngasih PMT. Nah masalahnya yang dari ibu-ibu hamil yang berisiko tadi, kadang-kadang pasca melahirkan nutrisinya tidak bagus, sehingga pada saat 0 bulan sampai 6 bulan ya dia ngenyut ASI, tapi enggak, ASI yang diminum itu tidak berkualitas. Betul ya. Gitu, Mas. Baik, saya ke Bu Didit nih, masalah apa saja yang menjadi perhatian terhadap kesehatan anak-anak supaya nanti secara fisik maupun intelektualnya siap menghadapi masa depannya. Seperti tadi beberapa problem sudah disampaikan oleh Pak Agam dan Pak Pilus. Matur nuwun Pak Dendi. Apa yang sudah disampaikan Pak Pilus, Pak Hakam, saya kira saya sama ya. Tapi sebelumnya saya menyapa semuanya dulu juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang kita mempersiapkan anak itu memang sejak mulai dari ibu tersebut remaja, ya. Jadi dari remaja jangan sampai dia menderita kek. Kek itu adalah kurang energi kronis dan juga tidak menderita anemia. Nah, yang paling mudah untuk mendeteksi ibu tersebut kurang gizi adalah kita lihat dari remaja tersebut kek atau tidak dengan mengukur pita lila. Nah, harusnya mulai dari SMP, SMA itu remaja sudah diajari untuk mengukur pita lila. Kemudian guru-gurunya. Nah, kalau seandainya nanti di pita lila itu dia ditemukan kurang dari 23,5 dan juga dicatin, itu harusnya sudah mulai dilakukan perlakuan khusus terkait dengan makanan yang masuk. Nah, karena calon ibu ini nanti pada saat dia hamil diharapkan tidak menderita kek atau anemia. Karena kalau janin, ini kan mulai dari anak, itu kan mulai dari janin ya. Janin yang menderita kekurangan gizi pada saat kehamilan, dia akan punya 2 potensi. Yaitu potensi yang pertama adalah dia akan mudah terkena penyakit berisiko seperti penyakit hipertensi, kemudian kanker dan pada saat usia dewasanya. Karena pada saat pembentukan janin dia tidak sempurna. Jadi misalnya jantungnya nggak bagus, ginjalnya nggak bagus karena kurang gizi tadi. Ya, sehingga dia nanti SDM-nya pun nanti akan jadi tanggungan negara, tanggungan bangsa. Yang kedua terkait dengan obesitas, dia sudah terbiasa dengan hemat, ya. Dia sudah terbiasa dengan hemat sehingga dia akan mudah terjadi obesitas pada saat usia dewasa. Karena pada saat dewasa dia sudah bisa beli macam-macam kan. Nah, dia padahal pada saat janin kan terbiasa hemat. Sehingga pada saat dewasa dia punya potensi untuk makanan yang sedikit ini dia pakai untuk metabolisme, yang lainnya disimpan sehingga mudah terjadi obesitas atau kegemukan. Itu akan mengganggu juga untuk SDM kita. Kemudian terkait dengan kecerdasan, tentu saja karena pembentukan otak itu pada saat janin sampai dia lahir itu terbentuk 25%. Nah, pada saat 1 tahun terbentuk 75%. 75% itu 1 tahun. Kemudian pada saat 2 tahun itu Baduta 1000 HPK itu terbentuk sekitar 80 sampai 90% pada tahun. Nah, 100% itu terbentuk pada saat dia usia 5 tahun. Jadi makanya posyandu itu kok sampai 5 tahun karena pembentukan otak memang maksimal 100% itu terjadi pada saat 5 tahun. Sehingga kita kejar itu growth spurt itu untuk perkembangan. Saya kira itu yang kenapa kok kita penting memberi asupan gizi dan kemudian pola asuh tadi itu penting pada saat anak usia balita sampai dia pembentukan otak 100% begitu. Faktor determinannya tadi sudah disebutkan oleh Bu Didi dan Pak Agam ya.
Nah, kira-kira dari data dasar itu kira-kira apa yang sebaiknya untuk direkomendasikan untuk menjadi kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah Kota Semarang? Jadi kalau kebijakan saya kira memang kita prioritaskan adalah pada remaja, kemudian calon pengantin, kemudian ibu hamil, kemudian ibu menyusui, dan juga bayi dengan MPASI, makanan pendamping ASI. Karena stunting itu banyak terjadi pada saat dia sudah lepas ASI eksklusif. Jadi 6 bulan ke atas itu biasanya stunting terjadi. Oh ya, boleh saya sedikit terkait dengan stunting, status gizi ya. Kalau stunting memang indikatornya adalah tinggi badan atau panjang badan dibandingkan usianya, itu bisa pendek dan sangat pendek. Kalau kurang gizi atau gizi kurang dan gizi buruk, itu indikatornya adalah berat badan dibandingkan dengan usianya. Jadi KMS itu terbagi menjadi untuk melihat stunting, untuk melihat gizi buruk dan gizi kurang, dan satu lagi untuk melihat wasting. Wasting itu adalah melihat anak itu kurus atau tidak kurus. Jadi kita melihat dari berat badan dibagi dengan atau per tinggi badannya. Jadi itu. Kenapa kok stunting menjadi priority? Karena angka stunting itu paling tinggi di antara angka wasting maupun gizi buruk atau gizi kurang. Jadi mungkin itu yang nanti akan perlu direkomendasikan, termasuk bagaimana kita deteksi dini dari KEK, anemi itu yang sekarang itu belum semuanya kena ya remaja itu ya, KEK, anemi. Kemudian kita perlu apa yang harus dilakukan kalau seandainya remaja maupun catin itu terdeteksi adanya KEK maupun anemi, karena dia nanti akan hamil. Nah, kita berusaha supaya sebelum hamil dia bebas dari KEK dan anemi. Yang kedua, pada saat hamil dia juga harus, seandainya terlambat sudah hamil, sudah terjadi dia KEK, ya kita harus betul-betul upayakan supaya kita memberi prioritas pada ibu-ibu tersebut untuk mendapat perhatian. Tadi pernah saya katakan yang penting adalah dalam satu lingkup RT ya. RT itu kan ada yang punya dan ada yang tidak punya. Nah, kalau seandainya kita bisa deteksi, bisa ada data, oh ini ibu hamil ini di RT A misalnya, dia masih KEK atau kurang gizi. Nah, kita bisa di dalam satu RT itu ada yang mampu, itu bisa memberi cross subsidi untuk ibu tersebut, termasuk bayi maupun balita yang stunting, kurang gizi. Saya kira itu bisa dibuat kemandirian masyarakat. Ya, itu mungkin itu menarik Pak ya, kalau Dendi. di lingkungan itu ada person seperti Bu Didit gitu ya, bisa melakukan edukasi. Nah, saya ke Pak Ketua nih, Pak Kadarusman, Mas Pilus. Aspirasi apa yang ditangkap Mas Pilus di masyarakat tentang kesehatan anak-anak untuk supaya ini program menuju insan yang maju ke depan di Kota Semarang khususnya ini bisa terwujud? Ya, jadi yang sering kita tangkap, sering kita dengar keluhan mereka itu yang sampai sekarang itu posyandu. Posyandu. Walaupun tadi ada pelita apa tadi? Rumah pelita, ya. Rumah pelita itu kan kalau kita berbicara kecamatan 16 baru terbangun 10. Nah, kalau kita berbicara kelurahan 177. Nah, padahal posyandu itu per RW. Memang biaya besar. Nah, biasanya kan ini yang jadi kendala. Satu itu, yang kedua mungkin alat-alat timbang atau obat-obatan. Kalau obat nggak begitu ya. Timbangan ada. Nah, ini karena aspirasinya lama baru realisasi. Itu kan bisa rusak. Jadi memang harus ada ini artinya komunikasi dua arah. Jadi ya masukan informasi itu dari bawah sehingga yang dari dinas maupun pemerintah itu ya peka terhadap kejadian yang ada di lingkungan. Nah, itu penting. Kalau berbicara anggaran, kalau direalisasi semuanya pasti akan besar, tapi kan bisa bertahap. Nah, itulah tujuannya. Fungsi dan tujuannya kita sebagai wakil rakyat itu kan bisa mendorong itu, bisa mendengar, menerima dan meneruskan. Nah, tapi kadang-kadang sampai ke dinas berhenti, nggak tahu sebabnya apa, itu karena nggak ada anggaran atau apa, itu kan juga harus dimengerti oleh masyarakat juga. Setelah ini kita akan lebih gali lagi
tentang tema kita di Prime Topic kali ini. Kita rehat sejenak. Anda masih ikuti Prime Topic dengan tema Menyehatkan Anak Menyongsong Masa Depan. Disiarkan dari Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang. Pak Hakam, berapa anak di Kota Semarang yang dihitung ini? Ada datanya nggak, Mas Hakam? Ada. Jadi kebetulan kemarin di bulan Juli kemarin itu kita ada kegiatan intervensi serentak. Jadi memang itu program dari Kementerian Kesehatan untuk melakukan timbang badan ke seluruh balita. Karena kebetulan balita kita ada 85.000, ya kita timbang semuanya. Dan alhamdulillah 85.000 kita sudah 100%. Ibu-ibu yang punya balita itu harus datang ke posyandu. Ibu hamil sama bayi itu ada datanya semuanya di tempat kita. Termasuk karena dari mulai dia itu catin, kemudian ibu hamil, bayi balita itu semuanya kita dampingi, program-programnya juga kita lakukan supaya terintegrasi. Mulai dari tadi remaja, kemudian calon pengantin, kalau dia kek anemia kemudian diteruskan ke intervensi. Habis itu di bumil, ketika masih belum lulus dari kek sama anemia ya didampingi. Jangan sampai setelah dia 9 bulan mau lahir itu belum keknya sama anemia belum selesai, jangan. Karena 5 kali ibu hamil yang kek anemia itu tidak bisa, pada saat dia bersalin masih tetap kek dengan anemia, itu pasti akan 5 kali lebih tinggi dia akan melahirkan anak yang stunting. Sampai 5 tahun Mas, karena apa? Di usia 5 tahun itu intervensinya apa? Imunisasi. Kayak yang sekarang ini kan bulan Agustus adalah BIAS, bulan imunisasi anak sekolah. Itu juga menjadi atensi dari kami, dari pemerintah kota juga. Baik, dari 85.000 anak ya, kemudian yang hamil juga udah ada datanya. Kira-kira ketika mereka ini mempunyai problem termasuk kesulitan untuk mengakses gizi, kemudian kesehatan. Kalau tadi lihat keterangan aspirasi yang disampaikan oleh Ketua DPRD, kita kan rentang kendali ini agak kesulitan nih. Ada juga masukan dari Pak Hakam tadi bahwa mereka ini kalau nggak didampingi juga ada kesulitan di sana. Kira-kira akses mereka gimana, Pak Hakam? Alhamdulillah kalau PMT itu tahun ini dananya cukup banyak ya, baik dari APBD, APBN maupun dari Bankyu, dari provinsi. Jadi ini malah di 2024 ini seperti kayak semuanya mengucurkan ke arah pemenuhan gizi untuk balita. Hanya yang jadi PR-nya Pak Ketua ini sama Bapak Ibu Dewan adalah yang sensitif tadi, yang rumah tidak layak, sanitasi, air, itu yang semuanya harus bisa memiliki. Karena ternyata yang di utara, yang di tengah, di selatan itu sebagian besar adalah ya rumahnya tidak layak. Rumah tidak layak tuh gini Mas, sinar matahari tidak bisa masuk. Ini kategorinya nih, kategorinya. Sirkulasi udaranya tidak bisa keluar masuk. Nggak bisa keluar masuk kalau itu beton semua. Ya karena nggak ada jendela ya. Nah, teman-teman kesehatan sampai di puskesmas itu kan nggak bisa tuh Mas, nggak digenteng kocok, dan kemudian bikin jendela itu kan nggak bisa. Maka harus dibutuhkan teman-teman dari OPD yang lain. OPD yang lain ternyata juga sudah memiliki beberapa agenda kegiatan. Nah, ini yang kita integrasikan di 2024 ini dengan Perkim, DLH, PDAM, teman-teman yang OPD-OPD yang lain supaya mereka berkegiatan terintegrasi dengan kegiatannya pemerintah kota. Jadi bukan hanya kegiatannya dinas kesehatan, tapi ini kegiatan kota gitu. Pak Hakam, kalau ini ada warga yang kesulitan tadi termasuk gizi buruk, atau dia melihat warga tetangganya seperti itu tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengkoordinir seperti tadi disampaikan Bu Didit, oh ada yang mampu bisa membantu. Nah ketika ingin mengakses ke Pemkot itu kemana? Tidak usah jauh-jauh. Setiap kelurahan dan kecamatan itu kan ada puskesmas. Nanti yang terdekat dulu ya. Betul. Terdekat. Nanti kerjasama, kalau dulu kan ada kegiatan si bening dan lain sebagainya itu. Nah sekarang saya kira karena juga sudah ada akses
rumah daycare Pelita tadi, kemudian ada posyandu, mungkin bisa support pada saat posyandu, karena posyandu juga sebulan sekali. Misalnya yang posyandu itu misalnya dapatnya cuma 10.000 atau 15.000, ada dermawan mau dikasih yang kira-kira harganya 20.000 lah atau 30.000. Menurut saya itu kan lebih bagus. Cuman gini Mas, nanti kalau ketemu sama seperti Bu Didit ini, Bu Prof ini, PMT itu sebetulnya bukan sesuatu yang utama. Sorry. Jadi di rumah seperti yang tadi disampaikan sama Pak Ketua, di dalam rumah itu sebetulnya sudah harus dikasih makanan utama. Jadi yang diberikan pada saat posyandu ataupun pada saat kita itu di daycare itu adalah tambahan. Iya. Artinya kan harus terjamin dulu yang di rumah. Ya. Masalahnya itu ada beberapa yang memang tidak bisa beli. Nah, gitu. Ini tadi dibutuhkan koordinasi lintas sektor. Ya. Jadi kendalanya di situ ya, Pak. Betul. Baik. Kalau untuk rentang kendali misalnya SDM, kemudian peralatan, ada berapa puskesmas yang kita punya, dan tadi rumah Pelita Daycare tadi di mana aja tuh Pak? Posyandu itu yang kader Mas. Kader ya. Itu ada 1.616 posyandu. Terdaftar atau ini aktif semua? Aktif. Aktif. Kemudian puskesmas kita punya 39. Pustu kita juga kira-kira punya sekitar 37-an. Nah, sekarang sudah ada program ILP dari tahun kemarin, integrasi layanan primer. Jadi dari posyandu ketika nanti dibutuhkan lanjutan bisa ke pustu atau ke puskesmas. Oke Mas. Nah, daycare kita punya 10 itu ada di mana saja, Manyaran, Semarang Barat, di Gunung Pati, di Patemon, di Utara, di Bandarharjo, kemudian di mana? Ngalian, di Tambak Aji, kemudian di timur itu di Karangdoro, kemudian di selatan itu ada di daerah Lamper, kemudian Tugu belum punya, kemudian Pedurungan di Mudiajo Kidul, Tembalang ada di daerah Kedung Mundu, kemudian mana lagi kurang berapa? Gayam Sari sudah ada, Bayu Manik sudah ada. Gayam Sari ada di daerah itu pasar. Ya. Intinya pasar masyarakat bisa mengakses ke sana ya. Bisa ya. Malah justru gini Mas, kami sangat terbuka sekali karena kuotanya ini sebetulnya antara 10 sampai 12 anak. Nah, barangkali misalnya nih dari kegiatan kita pada siang hari ini atau pada hari ini ada yang membutuhkan, silakan telepon langsung ke dinas kesehatan panjenengan yang 0815757 tadi atau ke nomor saya. Pak, ini mau titip, ada balita yang butuh ke daycare. Siap, kita akan terima. Iya, oke, mantap. Artinya untuk mengakses ke sana semua warga Kota Semarang bisa. Ya. Tanpa syarat karena itu gratis. Berkat anggaran dari Pak Ketua. Baik, saya ke Bu Didit. Bu Didit, program apa yang sebaiknya dilakukan oleh Pemkot Semarang ini agar pelayanan dasar kesehatan terutama anak ini menjadi kewajiban Pemda ini bisa efektif? Jadi kemarin itu kami dari FKM itu udah melaunching yang namanya pos satelit RT Dawis ya. Kebetulan Pak Hakam juga kami kemarin sosialisasi, kami ada itu adalah pos, bukan menggantikan posyandu, bukan. Karena posyandu itu kan diadakannya di RW. RW terdiri dari sekitar 10 sampai 15 RT. Kemudian di RW itu posyandu memang buka sebulan sekali. Ya, bisa jadi pada saat itu tidak hadir balitanya dan lain sebagainya. Tetapi pos satelit ini tidak bukan menggantikan posyandu. Jangan sampai kita sudah datang situ tapi tidak hadir. Nah, itu di pos satelit itu adalah seperti pos kesehatan RT, pos keste ya. Di pos kesehatan RT itu nanti semua alat pengukur, alat ukur bisa ada di situ dengan harga yang relatif murah. Kemudian mungkin termasuk dengan intervensi gizi sensitif, yaitu pendampingan itu memang harus dilakukan secara berjenjang. Jadi nanti tenaga kesehatan mengajari dan juga kader yang sudah senior mengajari kader-kader yang di masing-masing RT
ya. Jadi masing-masing RT itu ada kadernya, kemudian rumahnya itu bersedia dijadikan sebagai pos kesehatan RT. Jadi di situ nanti ada tensi yang disumbang oleh masyarakat, kemudian ada oximeter, mungkin ada oksigen, ada jadi sebagai pertolongan pertama. Di situ juga ada BKB, Bina Keluarga Balita, yang alat-alat terkait dengan seperti PAUD sederhana yang dari BKKBN itu juga bisa masuk di situ. Jadi poster-poster tertempel di di mungkin teras rumah atau mana yang nanti kadernya memang betul-betul ingin menyumbangkan sebagian dari ruang di rumahnya itu menjadi pos kesehatan RT. Itu kalau kami sudah membuat policy brief juga, dan di Semarang itu sudah ada sekitar hampir 700 poslit ya, pos satelit ya. Tapi itu diletaknya di RT maupun Dasawisma. Nah, itu kemudian yang kita butuhkan adalah pelatihan-pelatihan. Kalau untuk media-medianya kita sudah ada link, sudah ada komplit kalau media, dan bagaimana kalau untuk sebenarnya untuk membeli alat dari pengukuran itu cuma dibutuhkan sekitar 700 sampai 800 ribu per RT ya. Kalau media-medianya kita sudah ada link dan bisa diperbanyak, misalnya 5.000 atau 10.000 di Indo Printing itu sudah dapat ya. Kemudian poster-posternya paling 5.000. Nah, itu kalau kemarin yang kita lakukan itu iuran warga. Jadi setiap warga 10.000, kalau kemudian 2 bulan kan bisa. Kalau misalnya 50 KK atau 40 KK sudah 800. Jadi 2 bulan sudah bisa itu. Sudah bisa ada sarananya. Cuman prasarana dan sarananya sudah ada. Kemudian pelatihannya itu yang butuh dana sebenarnya ya. Dari puskesmas ngelatih ke kader nanti itu akan yang mendampingi betul-betul dari poslit tadi. Ya, berarti itu upaya untuk kemandirian masyarakat ya. Yes. Baik. Kalau tadi Bu yang disampaikan oleh Pak Akam dengan Pak Ketua DPRD, kira-kira apa yang menjadi rekomendasi Bu Didit nih? Iya, mungkin rekomendasinya adalah bagaimana kita mensosialisasikan agar kesehatan itu bisa diupayakan secara mandiri di masyarakat yang terkecil, yaitu RT maupun Dasawisma. Nah, nanti untuk yang setiap bulan sekali seperti imunisasi dan lain sebagainya itu tetap saja di Posyandu, tetapi secara gizi sensitif dan spesifik itu bisa melalui RT maupun Dasawisma, karena kan kita deket ya. Jadi mau malam, mau siang, mau hari libur atau mau setiap hari juga bisa ke poslit tadi. Jadi tergantung dari kesempatan dari warga, dan mereka akan lebih tahu, oh ini punya anak balita, oh ini punya ibu hamil, oh ini ada ibu menyusui, ada MPASI. Jadi mereka akan ngerti, oh mana yang kurang gizi. Nah, itu bisa jemput bola dari kadernya. Kemudian yang penting lagi adalah pola asuh seperti yang tadi disampaikan Pak Hakam. Jadi pola asuh pada bayi yang usia lebih dari 6 bulan itu yang paling tinggi ya kasus stuntingnya, 6 bulan sampai baduta. Itu mereka lambungnya kan masih kecil. Nah, pas kami mengumpulkan beberapa warga yang stunting di beberapa daerah yang memang lokus stunting, itu mereka banyak yang bawa air putih. Ya, air putih di DOT atau air putih di Aqua itu mereka sedot, padahal lambung itu kan kecil. Nah, kalau misalnya sudah diisi air, tentunya mereka akan susah untuk makan. Kemudian protein hewani, kami kemarin mencoba untuk meningkatkan protein hewani dengan budik dember, budidaya ikan dalam ember. Itu bisa lele, bisa nila. Nah, itu merupakan sumber protein hewani yang sangat dibutuhkan pada anak-anak yang memang punya resiko untuk stunting maupun kurang gizi yang lain. Itu mungkin yang perlu kita soundingkan ke masyarakat. Karena kan problem anak ini kan tidak cuma stunting, gizi buruk aja Bu ya. Ada tingkat kematian ibu dan anak ketika dilahirkan. Kemudian kategori anak itu usia berapa sampai berapa sih Bu? Anak itu menurut Kemenkes sampai usia berapa? 18 ya. Iya. Kalau yang Kemenak itu 20 ya. Berarti kan sampai 20. Usia 18 atau 20 kan masih harus menjadi jaminan negara, betul, ya kan?
Tapi kalau dia sudah menikah tidak dikatakan anak lagi. Oke, Walau 16 tahun atau 15 tahun, tapi kalau dia sudah menikah nggak jadi anak, padahal dia masih butuh untuk pertumbuhannya. Gitu. Baik. Terima kasih Bu Didit, karena kita ada rezim waktu, kita akan rehat sejenak. Sebelumnya kita berikan aplaus ya untuk narasumber kita supaya lebih semangat. Terima kasih. Anda masih ikuti Prime Topic Dialog bersama DPRD Kota Semarang dengan tema Menyehatkan Anak Menyongsong Masa Depan, disiarkan dari Hotel Quest, Jalan Pelampitan nomor 37 sampai 39 Semarang.